Nah, sekarang kita coba melihat terkait apa ini Pak namanya? Sandung. Sandung awal dari pembukaan RKT Pak. RKT atau kegiatan di hutan ya. Coba lihat videonya berikut ya. Mau diwawancarai. Nah ini Pak Jaka, coba jelaskan terkait kearifan lokal mungkin Pak ya, terkait apa ini sandung ini. Sandung, iya. Bagaimana Pak Jaka? Di sini dong Pak, biar muncul. Nah, biasanya kalau awal penebangan kita melakukan seperti ritual ya Pak, ritual untuk pembukaan. Kalau orang-orang sini biasanya izin lah, izin penunggu hutan. Dalam artian ya bukan kayak seperti alam-alam kait gitu. Biar kita diberikan keselamatan dalam bekerja. Ya terus Pak jelasin Pak biar kedengar. Ini videonya muter. Nah itu mungkin kayak amit gitu ya atau ya, izin gitu izin ya? Izin permisi lah, kalau kita mau menebang. Iya iya. Ya, potong sapi. Biasanya di dalam ini nanti kalau orang-orang sini biasanya kan untuk agama kan keharingan. Keharingan. Biasanya nanti motong sapi sama babi. Nanti kepalanya kubur itu. Kubur di sini. Kalau arti itu yang itu tuh boneka-boneka. Patung Pak. Ini patung. Kok cuma ada 5, kenapa itu Pak? Biasanya bapak, ibu, terus anak. Anak 3 gitu. Anak 3. Selalu 5 gitu Pak? Enggak, kadang bisa 4, tergantung apa kebutuhan. Sandung. Gitu ya. Kalau itu apa kain-kain itu selalu warnanya begitu Pak? Kain-kain kadang enggak selalu, kadang bisa merah, bisa batik. Pokoknya dia setiap ada perawatan biasanya diganti, kadang warna putih, enggak tentu warna pasti. Ya. Ada perawatannya dia. Gitu ya. Nah ini yang mendirikan ini kemudian menentukan ini di sini itu ada kepala adatnya atau bebas saja ini? Biasanya kalau kepala adat Pak. Oh menentukan posisi di sini. Kepala adatnya permintaannya dari para adat kayak semacam apa ya? Pawang gitu loh. Jadi dia tidak bisa ditawar lagi, harus di sini. Ya, nanti biasanya permintaannya gitu. Permintaan dari pawangnya. Pawangnya itu ya. Iya. Mungkin itu Pak Jaka wawancaranya. Terima kasih Pak Jaka. Nah ini juga masih ada. Kalau ini warnanya hijau-hijau ini, yang tadi putih-putih. Jadi di dalam itu ada peralatan makan, minum, piring, kadang beras, atau sesajen lainnya. Menarik sekali terkait ritual sandung Dayak Ngaju atau Katingan Kalimantan Tengah. Seperti upload teman saya yang bareng ke hutan, kebetulan dia bagian sosial gitu ya, yang mana dia mendokumentasikan bahwa ritual sandung di Dayak Ngaju atau Katingan Kalimantan Tengah, Kecamatan Telaga Antang gitu ya, Kota Waringin Timur, bahwa di pedalaman Kalimantan Tengah itu masih sering terlihat adanya rumah-rumah kecil di sekitar perumahan penduduk gitu ya. Nah itu yang disebut dengan sandung, rumah-rumah kecil itu seperti sangkar mungkin ya, mohon maaf. Itu adalah sandung. Rumah kecil itu adalah tempat penyimpanan tulang-tulang leluhur gitu ya. Hal ini terkait dengan kepercayaan keharingan. Nah, keharingan ini Hindu gitu ya, Hindu keharingan yang dianut oleh suku Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Tengah. Saat itu disebut kepercayaan Hindu keharingan dengan tempat ibadah yang bernama Balai Basarah. Jadi tempat ibadah Hindu keharingan yaitu Balai Basarah. Mungkin Basarah ini dari kata berserah gitu ya. Kemudian setelah upacara tiwah
tulang-tulang leluhur kemudian diletakkan di dalam rumah kecil berbahan kayu itu, atau sandung. Dalam sebuah sandung biasanya berisi tulang-tulang 1 sampai ratusan orang dan sampai 7 orang leluhur gitu ya. Nah, 1 sampai ratusan dari 7 hingga 7 orang leluhur gitu ya. Atau 7 generasi mungkin. Biasanya sandung didirikan dengan menggunakan 4 tiang. Namun ada pula yang didirikan menggunakan 6 tiang, namanya sandung raung. Sandung bertiang 1 khusus digunakan bagi tulang-tulang orang yang meninggal karena dibunuh. Ada nama sandung kecil, tempat orang yang meninggal beranak disebut sandung lahung. Gitu ya. Di beberapa daerah, sandung dikenal dengan sebutan lain yaitu pambak. Pambak bentuknya mirip sandung, hanya tiangnya tidak setinggi sandung. Pambak ukurannya lebih besar, dapat memuat lebih banyak tulang, bahkan sampai ratusan tulang. Ada pula pambak yang tidak memiliki tiang, bangunannya langsung didirikan di atas tanah. Selanjutnya hasil wawancara kami dengan Pak Mihing, salah satu tokoh masyarakat adat Desa Tumbang Puan, Kecamatan Talaga Antang, Kota Waringin Timur, menyatakan bahwa ritual sandung merupakan upacara pemakaman terakhir dari beberapa kelompok keluarga yang sudah meninggal, mungkin puluhan tahun. Bahkan menurut cerita ada yang dari zaman Belanda. Tulang belulang orang meninggal jika masih ada bisa diambil. Tulang masing-masing orang dikremasi atau dimasukkan ke peti membungkus super cilik sesuai besarnya tulang. Adapun untuk keturunan orang yang sudah meninggal namun tidak ada tulang belulangnya, itu dilakukan cukup dengan ritual adat yang dipimpin oleh pesor. Setelah terkumpul tulang belulang dari ratusan orang tersebut sesuai dengan kelompok keturunannya, maka disatukan dalam satu bangunan sandung seperti di atas, seperti tempat penyimpanan padi. Adapun isi sandung itu sekelompok keturunan yang isinya bervariasi. Ada yang 100 orang, 200, 300, 400, 600, bahkan ada yang di atas 1000 orang. Dengan biaya upacara adatnya ratusan juta bagi yang mampu. Rangkaian ritual sandung ini dimulai dari beberapa peristiwa seperti upacara tiwah, meninggal, dan seterusnya. Pemimpin upacara disebut pesor, memiliki ilmu kebatinan yang tinggi di wilayahnya. Nah, seperti itu terkait dengan sandung ini.